Apa kabarnya kalian semua hari ini? Oke, kakak yakin dan percaya ada sukacita semua untuk kita hari ini. Karena apa? Karena kita akan mulai ibadah kita IMPA online kelas tanggung hari Minggu tanggal 11 Juli 2021. Adik-adik sudah siap semuanya untuk mengikuti ibadah hari ini? Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita, dengan semangat, Mars Pelkat PA. Mari kita bernyanyi bersama. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, saatnya kita sekarang akan masuk ke ibadah kita ya. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa. Doa pembuka kita hari ini akan dipimpin oleh teman kita, Azarel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Kami mau beribadah Tuhan, berkati kakak layan yang membimbing kami hingga awal sampai akhir, dan berikanlah kakak layan kebijaksanaan dalam membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, saatnya sekarang kita akan bernyanyi lagu pembuka dari Kidung Ceria 349, Semua yang Tercipta. Kita nyanyikan 2 bait ya, dengan penuh semangat dan sukacita. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Adik-adik, sekarang kita ambil Alkitab kita ya. Kita akan baca Mazmur bersama ya. Kita buka dari Mazmur 33. Mazmur 33 ayat 15 sampai 22 akan dibacakan oleh teman kalian Elo dan Samuel. Mazmur 33 ayat 15 sampai 22. Dia yang membentuk hati mereka sekalian,
Ia memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, Kepada mereka yang berharap kasih setianya. untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Seperti kami berhadap kepadamu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, kita akan bernyanyi lagu Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab adik-adik, lalu buka dari kitab Matius pasal yang ke-7, ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11. Sudah dapat? Kalau sudah, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita terlebih dahulu berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau pada minggu pagi ini kami kembali boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk bisa mengerti apa yang ingin Tuhan katakan kepada kami. Dan kami juga dimampukan dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk dapat melakukan itu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita perhatikan nats yang akan kita renungkan, kakak akan membacakannya untuk kita semua. Hal pengabulan doa. Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular
jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kakak baca dan akan menjadi bahan perenungan kita bersama adalah cerita tentang kehidupan bangsa Israel di zaman dulu. Pada waktu itu bangsa Israel hidup dalam penderitaan, dalam tekanan-tekanan, dalam situasi yang tidak menyenangkan. Kemudian Tuhan Yesus hadir untuk memberi penguatan kepada mereka melalui pengajaran yang ia lakukan. Tuhan Yesus berkhotbah kepada mereka. Apa yang kita baca saat ini merupakan bagian dari rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ucapan bahagia yang sangat indah, yang sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada bangsa Israel pada waktu itu bagaimana seharusnya mereka hidup dan bersikap sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi segala situasi dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini khususnya ketika mereka sedang menderita. Adik-adik yang diberkati Tuhan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada bangsa Israel, apa yang Dia katakan kepada mereka, itulah juga yang akan menjadi bahan perenungan buat kita bersama saat ini, karena itulah juga yang akan Tuhan katakan kepada kita. Mari kita sama-sama lihat kembali apa yang menjadi bacaan kita. Kita lihat ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adik-adik pasti sering mendengar ya kata-kata ini, kalimat-kalimat ini, karena ada dalam lagu Kidung Ceria yang sering kita nyanyikan. Mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, maka pintu kan dibuka. Ya adik-adik, mintalah, carilah, ketoklah. Ketiga kata ini merupakan kata-kata yang sangat indah, kata-kata yang penuh makna untuk kita semua. Adik-adik, judul dari perikop yang kita baca, hal pengabulan doa. Mintalah, kepada siapa kita meminta? Kepada Tuhan kita, karena Dialah sumber kehidupan kita. Dialah pemilik kehidupan kita. Kita hidup karena kasih dan anugerah-Nya. Sepanjang hidup kita diberkatinya dengan semua hal yang baik. Bagaimana cara kita meminta kepada Tuhan? Ya, adik-adik pasti tahu ya, cara kita meminta kepada Tuhan, cara kita berbicara kepada Tuhan adalah dengan berdoa. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita mau berkomunikasi atau mau bicara apapun, dengan mama papa katakanlah, karena mereka dekat dengan kita, mereka terlihat, kita tinggal menemui mereka kemudian mengutarakan apa yang ingin kita katakan. Tetapi ketika kita mau berbicara kepada Tuhan, kita berbicara dengan cara berdoa. Ketika kita melipat tangan, tutup mata, kita konsentrasi mengingat akan keberadaan Tuhan, pada saat itu kita terhubung dengan Tuhan di dalam doa. Mintalah kepada Tuhan. Apa yang bisa kita minta? Apa saja adik-adik? Apapun bisa adik-adik katakan kepada Tuhan. Bisa adik-adik minta kepada Tuhan. Kita bisa minta, misalnya kita mau ujian, kita bisa minta agar kita mendapat hasil yang bagus. Tuhan berikan kita kemampuan untuk bisa mengerjakan soal ujian dengan baik. Ketika kita sedih, kita bisa berbagi kesedihan dengan Tuhan. Kita bisa curhat, katakanlah seperti itu dengan Tuhan ya. Kalau misalnya pada saat ini dalam masa-masa pandemi,
Kita bisa minta agar kita dijagai, agar kita tidak tertular penyakit yang sekarang sedang mewabah COVID-19 ini. Mintalah. Tuhan sendiri yang memerintahkan agar kita meminta, agar kita berbicara kepada Tuhan. Boleh apa saja, boleh kita bicarakan kepada Tuhan. Adik-adik kemudian carilah, ketoklah. Nah, cari, minta, cari, dan ketok adalah 3 kata yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Tidak terpisahkan. Mintalah, carilah, ketoklah adalah 3 kata yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Yang harus bersama-sama kita lakukan ketika kita berdoa. Misalnya kita punya permintaan kepada Tuhan. Misalnya ya adik-adik yang berhubungan dengan kehidupan kita saat ini, ya kan? Kita tidak mau sakit, kita tidak mau ketularan gitu ya, kita mau tetap sehat. Kita berdoa kepada Tuhan agar kita tetap sehat. Tapi tidak berhenti, kita hanya meminta, kita berdoa sesudah itu ya sudah. Tuhan pasti jaga, yang penting aku sudah berdoa. Tidak seperti itu. Ada bagian yang Tuhan lakukan, Tuhan mendengar doa kita, Tuhan ingin menjawab doa kita, tetapi ada juga bagian yang kita lakukan, mencari, mengetuk, itu bagian kita adik-adik. Bagaimana caranya ketika kita meminta sehat, kita sendiri melakukan tindakan-tindakan agar kesehatan kita tetap terjaga. Misalnya kita rajin pakai masker, kita makan makanan yang bergizi, kita tidur yang cukup, kita menjaga kebersihan, kemudian kita juga menjaga jarak, tidak keluar rumah jika tidak diperlukan. Jadi minta, cari, dan ketuk itu harus dilakukan bersama-sama dan terus-menerus adik-adik ya. Jadi tidak hanya meminta, biar saja nanti Tuhan pasti kasih, Tuhan sudah berjanji akan menjawab doaku. Tidak seperti itu, tetapi kita juga mencari, kita juga mengetuk adik-adik. Jadi sekali lagi ada bagian yang Tuhan lakukan, tetapi juga ada bagian yang kita lakukan ya. Mintalah, carilah, ketuklah. Nah, adik-adik, ketika kita berdoa sesungguhnya kita sedang berbicara dengan sahabat terbaik kita. Ada lagunya kan? Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Jadi karena Dia adalah sahabat kita yang sungguh mencintai kita. Tercinta dan erat itu artinya berada dalam satu hubungan yang tidak terpisahkan ya. Akrab adik-adik. Firman Tuhan di Filipi 4 ayatnya yang ke-6, kakak bacakan untuk kita semua ya. Tuhan sendiri mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah adik-adik, jadi Tuhan sendirilah yang memerintahkan kita agar kita mengatakan apapun juga, segala hal yang menjadi kekhawatiran kita, keinginan kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita datang dengan kerendahan hati, dengan hati yang penuh syukur, kita mengingat kebaikan Tuhan, kita bersyukur untuk hidup kita saat ini, untuk apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, karena kita percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita, karena kita percaya seperti apapun keadaan kita, kasih sayang Tuhan tetap nyata bagi kita. Kita bersyukur boleh menjadi anak-anak yang dikasihinya. Ucapan syukur kita naikkan, kemudian kita boleh mengutarakan apapun yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi keinginan kita. Adik-adik, jadi sudah mengerti ya, mintalah, carilah, ketoklah ya. Harus dilakukan terus-menerus bersama-sama. Adik-adik, kapan kita bisa berdoa? Kapan saja adik-adik. Ada lagu lagi di Kidung Ceria ya. Hari ini kita bermain dengan lagu-lagu ya. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, kapanpun kita bisa berdoa. Kita bisa berbicara kepada Tuhan kita. Itu adalah kesempatan yang sangat istimewa. Bayangkan adik-adik. Kalau kita mau berbicara, misalnya kita sakit saja, kita mau berbicara sama dokter, kita mau ke dokter, dokter itu punya jadwal konsultasi, ada jam-jam prakteknya. Kita nggak bisa seenak kita datang, saya mau sakit nih dokter, saya mau ke sana ya sebentar gitu. Pokoknya harus bisa ngomong sama dokter, harus dapat jawaban saat ini. Tidak bisa seperti itu. Tetapi kalau pada Tuhan, tiap waktu, tiap jam, Dia menerima kita
boleh datang kepadanya. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Luar biasa ya adik-adik, kita punya sahabat yang tercinta dan erat, yang bukan hanya menyuruh kita meminta, tetapi juga dia akan mendengarkannya, bahkan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Nah adik-adik, kemudian mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Ayat 9, 10, dan 11. Kakak bacakan ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anak-anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Indah sekali adik-adik, ketika kita berdoa kepada Tuhan, apapun yang kita katakan, yang kita minta, yang kita utarakan, Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Jawaban doa itu tidak pernah datang terlalu cepat atau terlalu lambat. Tuhan menjawab tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Pertolongan Tuhan pastikan tiba tepat pada waktunya. Bagian kita ketika meminta dan berdoa adalah bersabar menunggu serta percaya. Adik-adik, ketika kita berdoa, katakanlah ketika kita punya kesusahan, ketika kita berdoa mungkin kesusahan kita tidak berlalu begitu saja, tetapi sesudah kita berdoa, kita merasa damai. Karena kita percaya kita tidak sendiri, kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan dan Tuhan akan membantu kita, akan menjawab doa kita. Jadi jangan ragu adik-adik, tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu menjawab sesuai dengan kehendaknya. Dan kehendaknya, pemberiannya apapun itu adalah yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada umatnya agar tetap meminta dan berserah kepadanya setiap saat, setiap waktu adik-adik. Dan Tuhan juga yang mengatakan bahwa setiap doa yang dinaikkan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Akan selalu dijawab oleh Tuhan dan jawabannya pasti yang terbaik. Sesuai dengan kehendaknya. Pasti yang terbaik untuk kita. Kalau kita saja sesama manusia bisa memberikan yang baik untuk manusia lainnya, apalagi Tuhan yang begitu menyayangi kita. Nah adik-adik, setiap kali kita merasakan apapun, menginginkan apapun, mari kita belajar berdoa, menyerahkan kepada Tuhan. Kita awali dengan kata Tuhan Yesus, aku minta kepadamu, atau Tuhan Yesus tolonglah aku, Tuhan Yesus bantulah aku. Adik-adik, jadikanlah doa sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam hidup kita. Kapan kita berdoa? Sama seperti Tuhan setiap saat mau mendengar doa kita. Kapanpun sebaiknya kita berdoa adik-adik. Kita mau melakukan apapun sebaiknya kita berdoa. Ada lagu kan? Kawan-kawan ingatlah dulu, mau makan berdoa dulu. Ya, jadi kita bangun tidur, kita mau belajar, kita mau makan, apapun kegiatan yang kita akan lakukan, mari sejak saat ini kita mengawalinya dengan doa. Kita mengandalkan Tuhan. Dengan berdoa ketika kita mau melakukan apapun, itu artinya kita percaya bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Tanpa pertolongan dari Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, kita bukan siapa-siapa adik-adik. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita agar setia, tekun dalam doa. Bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi ketika kita mengasihi orang lain, doa menjadi salah satu bentuk kasih kita, bentuk kepedulian kita kepada orang lain. Saat ini adik-adik, kita bisa berdoa untuk setiap tenaga kesehatan, tenaga para medis yang sedang melakukan tugas mereka, merawat orang sakit. Kita bisa berdoa agar mereka dikuatkan, agar mereka tetap sehat, agar mereka juga bisa merawat orang sakit dengan baik dan benar. Untuk orang-orang yang mungkin orang-orang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, yang sekarang sedang sakit, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, kita bisa mendoakan mereka agar mereka kuat. Bahkan jika Tuhan berkenan, biarlah Tuhan boleh menyembuhkan mereka.
Kita juga bisa berdoa untuk orang tua kita, untuk sahabat-sahabat kita dimanapun berada yang terkena bencana alam. Doa adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama kita. Tuhan peduli kepada kita. Tuhan ingin menolong kita. Tuhan menyediakan saluran berkat-Nya melalui jawaban-jawaban doa. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk setia berdoa. Mari menjadi anak Tuhan yang setia berdoa. Serahkan semua yang kita alami kepada Tuhan dalam doa. Percayalah, Dia akan menjawab semua doa kita. Karena Dia berjanji selalu memberi yang terbaik kepada setiap anak-anak-Nya. Adik-adik, jadikan doa sebagai nafas kehidupan kita ya. Jadikan doa sebagai bagian dari hidup kita. Sehingga setiap saat kita ada dalam penyerahan kepada-Nya. Kepada Tuhan, karena Tuhan selalu mendengar doa kita dan Dia berjanji akan memberikan yang terbaik kepada setiap anak-anak-Nya yang setia datang kepada-Nya. Adik-adik, mari mulai saat ini kita menjadi anak yang setia berdoa. Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, saatnya kita sekarang akan meresponnya dengan bernyanyi dari Kidung Seria 279. Mintalah, kita nyanyikan 2 kali ya. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Adik-adik, saatnya sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita ya. Kita duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Doa syafaat kita hari ini akan dibawakan oleh teman kita, Yosi, Mela, dan Kenzi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkatilah para pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan kami dalam masa pandemi ini. Yesus, kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun mereka berada. Berkatilah para pelayan-Mu di dalam memperluas kerajaan-Mu. Berilah mereka kesehatan dalam menjalani tugas pelayanan-Mu. Berkatilah juga sekolah-sekolah dalam masa pandemi ini, biar cepat pulih kembali. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa buat orang tua kami, kiranya berikan kesehatan, rezeki, dan berkati mereka.
Ya Tuhan, kami berdoa buat guru-guru kami, berikan kesabaran dalam mendidik kami. Saat ini juga Tuhan, kami butuh perlindungan-Mu dari COVID-19. Kiranya Tuhan musnahkan COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon ya Tuhan, terimalah permohonan kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu dalam doa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kehidupan yang boleh kami jalani. Di dalamnya kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang selalu besar di setiap waktu dan keadaan. Terima kasih untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak yang boleh berjalan pada saat ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk melakukan itu dalam kehidupan kami. Menjadi anak yang setia dan tekun berdoa, menyerahkan segala sesuatu, meminta segala sesuatu hanya kepada Tuhan, menjadikan doa bagian dari kehidupan kami yang tidak terpisahkan. Terima kasih Tuhan untuk kedua orang tua kami yang begitu baik. Biarlah Tuhan juga tetap menyertai mereka dalam segala hal. Mampukan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua dengan baik. Begitu juga kami berdoa untuk kakak dan adik kami. Tuhan kiranya juga tetap menyayangi dan mengasihi mereka. Biarlah mereka boleh menjadi kakak dan adik yang baik buat kami, dan mampukan kami juga boleh hadir menjadi sahabat yang baik buat saudara-saudara kami, dan juga mampukan kami untuk menjadi anak yang baik bagi kedua orang tua kami. Kami berterima kasih untuk berkat makanan dan minuman yang boleh kami nikmati setiap hari. Betapa baik dan murah hatinya Tuhan buat kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami juga mau belajar mendoakan orang lain Tuhan. Kami mau berdoa untuk para tenaga kesehatan yang saat ini sedang berjuang untuk merawat orang sakit. Berkenan Tuhan membantu, menguatkan, bahkan menolong mereka agar mereka dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan sukacita. Berikan mereka juga tetap sehat Tuhan. Tuhan dengar setiap hal yang menjadi harapan dan permohonan mereka. Biarlah dengan bantuan Tuhan wabah ini boleh segera berlalu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sakit, orang-orang yang kami kasihi, bahkan setiap orang sakit yang tidak kami kenal. Tuhan kiranya juga membantu menguatkan mereka. Pakailah perawatan para medis, bahkan keluarga, juga makanan, minuman, obat yang dikonsumsi. Biarlah itu boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyembuhkan mereka tepat pada waktu yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin negara kami, mulai dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, berikan mereka hikmat akal budi sorgawi, agar mereka dapat menjalankan setiap tugas-tugas mereka dengan benar, dengan penuh tanggung jawab. Khususnya dalam saat-saat wabah pandemi saat ini, biarlah setiap kebijakan, aturan yang diterapkan boleh membawa hasil yang baik, sehingga kami boleh melewati saat-saat pandemi ini Tuhan dengan sebaik mungkin. Bahkan kami mohon berkenan pada waktu dan kehendak Tuhan nanti, kapanpun itu kiranya kami boleh bebas dari wabah pandemi ini dan kembali menjalankan kehidupan normal seperti sebelumnya. Mampukan kami untuk menjaga kesehatan kami dengan baik, mematuhi setiap perintah yang ada untuk kebaikan kami bersama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, untuk para pendeta, untuk para majelis, para pelayan, PA, PT, bahkan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan tetap menyertai, memberkati agar kami semua dapat melakukan tugas pelayanan dengan baik dan sukacita, dan melalui pelayanan kami semua, nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan kami menjadi anak-Mu yang baik dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah dengan bantuan Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk boleh hadir dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah Tuhan dalam hidup kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya sekarang kita akan berikan persembahan ya. Persembahan yang kalian berikan bisa diantar langsung oleh orang tua ke gereja ataupun dikirim melalui rekening GPIB Immanuel yang ada di gereja. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan bait 1-3. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Doa persembahan kita akan dibawakan oleh teman kita Fiona. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Berkatilah persembahan kami pada hari ini Tuhan, dan pakailah untuk memperluas kerajaan dan kemuliaan-Mu. Dan bantulah hamba-Mu agar bisa mengelolanya dengan bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini ya. Sebagai lagu pemutusan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Kita bernyanyi bait 1 dan 2. Mari kita bernyanyi bersama. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini adik-adik, marilah kita kembali meneruskan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Kemudian kita akan
belajar menjadi anak Tuhan yang setia dan tekun berdoa, menjadikan doa bagian dari kehidupan kita, sehingga kehidupan kita adalah menjadi kehidupan yang penuh doa. Biarlah melalui kehidupan kita nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih adik-adik. Shalom, sampai jumpa di ibadah hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mengucap syukur terima kasih buat teman-teman kita yang bertugas hari ini dalam doa pembuka, doa syafaat, baca mazmur, dan persembahan, serta Kak Cindy yang hari ini sudah menyampaikan firman buat kita, Kak Hari yang sebagai pemusik kita, Kak Keket sebagai editor kita, dan Kak Ayu sebagai liturgos kita ya. Adik-adik, kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam ibadah yang sama, masih tetap dalam ibadah secara daring ya. Kakak tunggu minggu depan adik-adik untuk bisa bersama-sama mengikuti ibadah dengan penuh sukacita dan tetap menjaga kesehatan dan menjaga mentaati kesehatan adik-adik semuanya ya. Tetap memakai masker ketika berada di luar, tetap mencuci tangan ketika berada kembali dari luar ya, tetap memakai hand sanitizer. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. So happy, so